kesadaran harus muncul dari anak muda itu sendiri, anak-anak itu sendiri. Kalau misalnya terjadi ke kita juga belum siap secara emosional. Edukasi, advokasi, sosialisasi itu perlu ditingkatkan. Youth Voice Now, suarakan sekarang. Halo sahabat pendengar, selamat datang di podcast Youth Voice Now, suarakan sekarang. Ruang berbincang yang menghadirkan diskusi inspiratif seputar keluarga, pendidikan, dan perlindungan anak. Betul sekali Risma. Di episode kali ini kita membahas topik yang sangat penting dan masih menjadi perbincangan yang paling serius nih, yakni tentang perlindungan anak. Dan kali ini kita fokus pada isu perkawinan anak. Sebuah permasalahan yang bukan hanya terkait dengan hukum, akan tetapi menjadi permasalahan bagi generasi masa depan kita. Betul sekali, hari ini kita membahas topik yang sangat menarik dan sangat penting untuk kita bahas hari ini. Selain itu, kita juga kedatangan narasumber yang sangat hebat pada siang hari ini. Kita sudah kedatangan Ibu Yani dari UPTD PPA dan juga Aurel dari Penasihat Anak. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Aurel. Pagi menjelang siang. Ini kabarnya Ibu? Baik. Oke, bagaimana perjalanan hari ini? Oke, sebelumnya kita memperkenalkan diri dulu ya, perkenalan dulu bersama dengan para narasumber kece kita hari ini. Mungkin kita mulai dari Ibu terlebih dahulu. Baik, saya Yani Yosepa, biasa disapa Yani. Saat ini sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Ya, seperti yang adik-adik ketahui, kita juga sudah bersama-sama dalam forum Anak Sika, lalu dalam Youth Voice Now, dan sekarang diundang lagi dalam podcast. Oke. Mungkin Aurel bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama lengkap saya Felipe. Biasa dipanggil Aurel. Saya sebagai penasihat anak di sini. Terima kasih ya sudah hadir bersama kami di podcast Youth Voice Now. Kita akan memulai perbincangan kita kali ini ya, bincang-bincang santai kita kali ini. Banyak nih Bu, banyak masyarakat juga yang belum paham nih mengenai definisi dari perkawinan anak sendiri. Dan menurut pendapat Ibu, perkawinan anak itu seperti apa? Oke, baik. Perkawinan anak itu sebenarnya tidak dibolehkan secara hukum. Nah, kita lihat ya, kita baca undang-undangnya. Jadi dalam undang-undang perkawinan, ini kebiasaan ngomong undang-undang perlindungan anak nih. Dalam undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019, perubahan atas undang-undang nomor 1 1974 tentang perkawinan. Jadi usia minimal menikah itu adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Maka perkawinan anak berarti perkawinan dilakukan oleh pihak laki-laki atau perempuan yang belum berusia 19 tahun. Jadi secara undang-undang atau secara hukum itu diperbolehkan atau tidak? Oh, tidak diperbolehkan. Berarti berdasarkan undang-undang. Betul sekali. Sehingga tapi praktek perkawinan usia anak itu saat ini ada. Angkanya juga cukup besar, dan seperti apa perkawinan anak nanti kita bahas lebih lanjut. Bagaimana nih menurut pendapat dari Aurel? Kalau dari Aurel sendiri itu definisi perkawinan anak itu seperti apa ya? Kalau dari Ibu Yani kan dilihat langsung dari undang-undangnya nih. Ternyata perkawinan anak itu tidak diperbolehkan, dan perkawinan anak itu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berusia anak nih. Kalau dari Aurel sendiri, definisi perkawinan anak itu seperti apa? Menurut saya sebagai anak, itu merupakan pernikahan yang sebenarnya membuat diri kita sendiri itu belum siap akan keadaan itu, tetapi mungkin secara terpaksa ataupun keinginan kita sendiri. Tetapi yang sering kita lihat itu lebih ke terpaksa karena ekonomi ataupun bagaimana, sehingga menurut saya pernikahan dini itu tidak baik untuk anak-anak karena berdampak pada kesehatan mental juga.
Oh, baik Aurel, berarti banyak faktor ya sesungguhnya yang menyebabkan perkawinan anak. Nah, dari berbagai cerita yang sudah dijelaskan oleh Aurel, kemudian dari definisi yang sudah dipaparkan oleh Mama, kita bisa tahu bahwa jangankan kita melihat melangkah keluar di kabupaten kita sendiri, sudah ada terjadi kasus perkawinan usia anak. Nah, Mama, di sini kami ingin bertanya terkait dengan data. Selama ini bagaimana data perkawinan usia anak? Apakah dia mengalami kenaikan atau mengalami penurunan? Oke, jadi kalau kita bicara data perkawinan usia anak, tentu karena secara undang-undang, secara hukum itu tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan, sehingga pasti tidak tercatat. Kalaupun tercatat adalah kondisi-kondisi tertentu. Jadi ada permohonan untuk dilakukan dispensasi nikah oleh beberapa orang yang disebabkan situasi pada anak-anak tersebut. Namun kalau merujuk pada data, indikator yang bisa kita pakai untuk melihat bahwa ternyata perkawinan usia anak itu tinggi, itu kita lihat dari kehamilan atau kelahiran di usia 15 sampai 19 tahun. Ya. Nah, kalau di data untuk angka kehamilan itu sabar ya. Nah, itu cenderung menurun dari 2019 sampai 2024, tapi angkanya masih di angka ratusan. Jadi 2019 di 450, 2020 di 536, 2021 di 493, 2022 di 441, 2023 2022 441, 2023 441, 421, dan 2024 361. Jadi penurunan juga tidak terlalu signifikan ya kalau kita bawa ke persentase. Berarti dia menurun ya angkanya, tapi ternyata tidak terlalu signifikan juga ya yang untuk menurun dari angka perkawinan anak. Bukan perkawinan anak, jadi kelahiran ini salah satu indikator untuk kita melihat bahwa perkawinan anak itu ada. Karena kalau kita merujuk pada data resmi, tentunya kita tidak dapat. Pasti angkanya kecil karena itu harus tercatat secara resmi. Nah, dan itu melalui pengadilan. Tapi yang fakta di lapangan yang kita lihat bahwa perkawinan itu terjadi karena ada kasus kehamilan dan melahirkan di usia dengan rentang usia 15 sampai 19 tahun. Ibu, kalau boleh tahu nih dari berbagai pengalaman Ibu di lapangan, faktor apa sih yang paling sering menyebabkan perkawinan anak ini? Ya, nih adik-adik nih. Faktor yang paling sering adalah terbuai cinta sesaat. Jadi itu biasanya disebabkan oleh kehamilan yang tidak direncanakan kalau istilah medisnya. Jadi istilah gaulnya apa tuh? Married by Incident. Nah, itu kalau sampai married. Tapi kan kebanyakan tidak nih. Apalagi pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak itu semakin sulit. Jadi mikir-mikir lagi ya. Karena secara fisik juga kalian belum siap. Organ reproduksinya belum terbentuk dengan baik. Dengan beberapa aspek lainnya itu pasti ekonomi, spiritual, psikologis, dan lain-lain itu belum siap. Menikah itu tidak mudah. Mungkin kita akan melangkah ke Aurel sebagai perwakilan dari penasihat anak, sebagai seorang anak nih melihat kasus yang sering terjadi, kasus perkawinan anak yang sering terjadi. Menurut Aurel, apa faktor yang mendukung terjadinya kasus perkawinan anak? Menurut saya di zaman kita lebih cenderung seperti yang Ibu bilang, dari faktor cinta sesaat. Itu yang menyebabkan adanya faktor itu, walaupun di lingkungan keluarga mungkin sudah diterapkan bagaimana untuk kita menjaga batas, tetapi tidak ada yang tahu, karena yang tahunya cuma mereka yang melakukan tersebut, sehingga menurut saya itu sih yang dampak yang paling sering terjadi di sekarang.
Berarti kasus perkawinan anak ini terjadi karena berbagai hal ya, berbagai faktor. Iya, Tidak dapat kita lihat hanya dari satu faktor, tetapi yang cenderung seringnya terjadi itu karena dari cinta sesaat. nah cinta sesaat ini definisinya agak luas sih. Jadi kalau kita bicara faktor itu bahwa banyak hal. Dengan digitalisasi saat ini, perkembangan digitalisasi, penggunaan gadget yang tidak bijaksana, terus apalagi terpapar pornografi, itu kan bagian dari tantangan di era globalisasi kan. Nah, banyak untuk beberapa kasus yang ditangani itu dimulai dengan perkenalan lewat media sosial, messenger dengan foto profil yang kesan pertama begitu menggoda dan lalu buat janjian ketemu dan sekali ketemu langsung melakukan interaksi seksual. Nah, itu kan cukup banyak anak yang tergolong anak-anak yang problematik, yang mana kurang mendapat pengasuhan, dasar pengasuhan yang baik dalam keluarga. Seperti itu. Jadi kompleks sih permasalahan terkait dengan anak ini. Oh, kita tadi berbicara mengenai faktor penyebab ya, Mm-mm. Ibu dan Aurel. Sekarang tuh mau tanya mengenai dampaknya dulu nih, dampak dari perkawinan anak ini tuh seperti apa sih untuk anak yang mengalami ini? Apakah terdapat dampak psikologisnya? Oke. Ya, tentu dampak psikologis karena mereka tidak siap. Secara usia belum siap, organ reproduksinya, secara fisik organ reproduksinya belum terbentuk dengan baik, dan lalu aspek kematangan emosional, kemampuan finansial juga salah satu faktor. Terus apakah yang pasangannya itu mereka bisa hidup bersama atau tidak, kan biasanya karena kecelakaan dan segala macam itu. Nah, tentu setelah dia dalam kondisi hamil atau dalam kondisi pasca setelah melakukan hubungan seksual itu, tentu ada beberapa hal yang membuat dirinya tidak nyaman atas perubahan-perubahan pada dirinya, situasi yang berubah. Nah, jika dia tidak mendapatkan jawaban atau solusi yang baik atas situasinya dia, tentu kemasalahan itu akan terus menumpuk. Lalu akhirnya terjadi mungkin kecemasan, stres, juga mungkin sampai dengan depresi. Nah, itu kondisi-kondisi psikologis yang mungkin didapatkan pada anak yang mengalami atau berada pada situasi kehamilan atau perkawinan di usia anak. Jadi karena faktor-faktor tadi ada beberapa aspek yang dia belum matang, dia belum siap, itu bisa sangat mempengaruhi kondisi psikologis dia. Kalau dari Ibu Mita sudah menjelaskan ya kalau dampak psikologis ini itu kan dampak yang terjadi ketika anak itu belum siap ya, apalagi dengan usia anak itu yang artinya dia belum siap, belum matang ya secara fisik maupun secara mentalnya kan belum matang. Nah, kalau dari Aurel sendiri nih, menurut Aurel dampak dari psikologis terhadap anak yang melakukan perkawinan di usia anak itu seperti apa? Dampaknya ya sering kita temui bahwa anak-anak jadi kurang percaya diri karena sering dikucilkan atau dianggap bahwa mereka ini sudah tidak sama seperti kita. Terus ibunya bisa saja baby blues karena sering karena lebih mengurus anak dibandingkan untuk kehidupannya sendiri. Sehingga itu sih yang paling sering saya temui kalau hidup anak-anak. Artinya bahwa dampak psikologis ini memang betul ya, ketika seorang anak itu belum matang secara kepribadian, secara fisik maupun secara mentalnya, pasti akan berdampak juga ya ketika dia mengasuh anaknya ternyata menimbulkan masalah baru nih, terjadi baby blues juga nih ternyata ya teman-teman. Jadi ketika kita belum matang dalam secara usia maupun secara fisik, sebaiknya kita menghindari yang namanya perkawinan di usia anak. Saya punya sebuah pertanyaan baru nih untuk Ibu Yani dan juga untuk Aurel. Di dalam masyarakat kita itu beberapa hal yang sering menempel di pikiran masyarakat adalah
daripada anak-anak ini berbuat yang tidak-tidak, lebih baik nikah saja. Nah, banyak stigma yang beredar di masyarakat itu seperti itu sehingga mendukung terjadinya perkawinan anak. Menurut Ibu Yani dan juga menurut Aurel, bagaimana cara kita agar dapat merubah pandangan masyarakat yang masih berpikir seperti yang tadi saya katakan tadi, daripada mereka berbuat yang aneh-aneh, lebih baik kita nikahkan saja mereka. Oke, baik. Nah, tadi terkait dengan, saya bahas kembali dulu terkait dengan dampak psikologis, sama highlight sedikit di situ bahwa ketika anak berusia sekolah, ini kan perkawinan anaknya terjadi pada masa remaja kan, dan itu mereka masih bersekolah. Nah, selain dampak psikologis itu akan memperberat dampak psikologis itu karena apa? Dia tidak diterima kembali ke sekolah. Itu kan sering terjadi, diberikan skor, dipulangkan segala macam. Berarti hak-hak dia sebagai anak juga tidak terpenuhi. Nah, itu akan memperberat kondisi psikologisnya dia. Nah, lalu ketika itu dikembalikan, maka orang tua akan berpikir ya sudah kita nikahkan saja. Nah, itu. Jadi situasi-situasi yang seperti itu yang membuat orang tua berpikir kalau memang tidak ada solusi atas situasi ini ya sudah kita nikahkan saja. Nah, ketika mengajukan perkawinan atau pernikahan itu tentu tidak boleh kan? Nah, jika tidak boleh, kalau menurut agama Islam berarti harus diajukan permohonan dispensasi menikah ke pengadilan agama. Nah, kalau untuk yang Kristen dan Katolik, nah kesulitan di situ. Nah, jadi itu pasti akan jadinya kumpul kebo, lalu hidup bersama tanpa perkawinan, atau ada penyelesaian-penyelesaian adat yang harus dilakukan terlebih dahulu dan itu tidak bisa dipenuhi. Berarti nanti hidup bersama dulu, nunggu anak kesekian-kesekian dulu, baru dilakukan diurus perkawinannya. Nah, ketika ini juga menjadi laporan kasus, ketika kami mendapati jadi ada dalam tahun 2024 itu kategori kasus dengan ingkar janji menikah itu menduduki tempat ketiga tertinggi. Karena apa? Itu berangkat dari kasus-kasus di mana perkawinan yang diawali dengan tidak direncanakan dengan baik. Nah, ketika itu dan lalu mereka sudah punya anak 1, 2, sampai 3, ada perselisihan dan lain-lain, perkawinan belum dicatatkan secara agama dan negara, lalu terjadi percecokan, perselisihan, yang lakinya pergi meninggalkan istrinya dan anak-anak, lalu mereka datang dan melakukan pengaduan. Nah, setelah sekian tahun sudah punya anak-anak sekian, dan kalau ditelusuri pasti anak pertamanya itu kehamilan pada usia anak. Seperti itu. Sehingga situasi-situasi yang di masyarakat seperti itu yang membuat kita, pertama, itu kesadaran harus muncul dari anak muda itu sendiri, anak-anak itu sendiri. Edukasi, advokasi, sosialisasi itu perlu ditingkatkan. Nah, ini salah satu media yang adik-adik lakukan ini, ada satu media untuk mengedukasi. Jadi kita jangan kalah dengan perkembangan media sosial dengan kampanye hidup bebas dan segala macam. Jadi harus sering dilakukan edukasi supaya ketika anaknya sendiri teredukasi dengan baik, orang tuanya teredukasi dengan baik, masyarakatnya juga teredukasi dengan baik, harapannya permasalahan atau kondisi-kondisi seperti ini tidak terjadi. Sekarang mungkin kami bertanya kepada Aurel, melihat dari sudut pandang anak, bagaimana terkait dengan pandangan orang-orang yang mengatakan bahwa lebih baik kita nikahkan saja anak ini daripada mereka berbuat yang tidak-tidak. Menurut saya kurang tepat sih pandangan tersebut, karena kalau misalnya terjadi ke kita juga belum siap secara emosional. Apalagi nanti kita sebagai perempuan, kita diharuskan untuk mengurus anak, putus sekolah, bagaimana lagi nanti dari masyarakat yang ngomong-ngomong tentang kita, harusnya kita bermain dengan teman-teman. Itu sih pandangan yang menurut saya salah. Tadi sudah dijelaskan ya, kita juga sudah berbicara nih mengenai apa ya dampak psikologisnya. Terus tadi Ibu juga sudah jelaskan ternyata ini salah satu media ya, seperti komunitas kami biasanya itu menjadi salah satu media untuk melakukan edukasi dan juga menekan angka perkawinan dini anak ini. Kira-kira Ibu, peran siapa sih yang paling penting dalam mencegah perkawinan anak itu? Apakah anak sendiri, keluarga,
atau lingkungan? Oke, yang paling penting itu adalah keluarga. Karena anak dibentuk itu fondasi utamanya di keluarga dan lalu anak itu sendiri. Jadi peran PR sebaya, teman sebaya itu sangat penting. Karena apa? Anak kan di usia-usia remaja itu kan lebih senang hangout atau duduk bareng temannya. Berarti informasi apa saja yang diperoleh dari temannya itu adalah kebenaran mutlak bagi dia. Jadi kalau temannya membawa informasi yang keliru, informasi yang salah, berarti dia juga terpapar informasi yang salah. Itu juga akan berdampak kepada perilakunya. Jadi kalau fondasinya tidak kuat dari rumah, ya di mana dia bergaul, kalau lingkungannya buruk, dia nggak akan terpengaruh dan membentuk perilaku yang buruk juga. Tapi kalau fondasi di keluarganya kuat, pola asuhnya baik, dan dia juga punya kepribadian yang baik, dia mungkin bisa mempengaruhi lingkungan yang buruk itu menjadi lebih positif. Nah, menurut pandangan dari Auran sendiri, yang paling penting itu seperti apa sih? Apakah keluarga, anak itu sendiri, atau lingkungannya nih? Menurut saya dari keluarga, karena dari pengalaman-pengalaman teman-teman saya, juga karena masalah keluarga yang dimana mungkin orang tuanya selingkuh ataupun kekerasan dari keluarga, itu salah satu penyebabnya anak-anak menjadi bebas untuk melakukan hal-halnya karena tidak mendapatkan itu di rumah, sehingga faktor utama itu harus ada di keluarga, yang dimana anak pertama pendidikannya itu ada di keluarga. Menurut Aura, apakah anak-anak itu sudah mulai sadar nih dengan pentingnya pendidikan untuk masa depan? Menurut saya sekarang ini sudah mulai sadar, karena dengan adanya digital juga ini membantu kita untuk meraih cita-cita kita juga. Kemudian tadi bercerita mengenai dampak-dampak dari perkawinan usia anak. Tentu salah satu hal yang tidak dapat kita pungkiri adalah terjadi pengucilan dalam lingkungan masyarakat. Itu sangat sering terjadi. Kemudian yang tadi dibahas oleh Mama juga terkait dengan penyelesaian masalah, itu kebanyakan dilakukan di secara kekeluargaan atau secara adat. Nah, dalam penyelesaian secara adat itu, Mama tadi juga menceritakan bahwa ada beberapa kasus yang kembali terjadi ketika dilakukan penyelesaian secara adat, yaitu mereka yang awalnya berjanji akan menikahi pasangannya, kemudian lari dari tanggung jawab. Nah, menurut Mama, ini banyak kasus ini terjadi di lingkungan pedesaan karena kurangnya edukasi dari masyarakat sekitar atau kurangnya pemahaman dari masyarakat sehingga terjadi kasus tersebut. Menurut Mama, bagaimana strategi yang dapat dilakukan oleh Mama dari UPTD PPA untuk dapat menyebarkan atau mengadvokasi atau memberikan edukasi secara lebih lanjut lagi kepada masyarakat di daerah pedesaan? Karena kasus-kasus yang penyelesaiannya menggunakan metode adat itu lebih banyak terjadi di wilayah pedesaan, Mama. Oke, sebenarnya gini, penyelesaian kasus secara adat itu juga tidak salah, bahwa namun dalam penerapannya memang harus dipilah kasus-kasus mana yang memang bisa diselesaikan secara adat dan mana diselesaikan secara proses hukum. Jadi sebenarnya itu sanksi adat itu juga penting untuk mengatur bagaimana masyarakat itu norma masyarakat itu berlaku dalam dalam kehidupan bermasyarakat di suatu wilayah. Namun kalau kita bicara dari perspektif isu perlindungan anak, memang harus dipisahkan. Kalau kasus-kasus ini terkait dengan kekerasan seksual pada anak, memang tidak bisa kita biarkan itu diselesaikan di ranah adat. Diselesaikan secara, kalau kita istilah ali abu papa kowe yang istilah bahasa daerahnya, itu harus diproses secara hukum karena harus ada efek jerah, harus pemenuhan hak-hak terhadap anak dalam perspektif perlindungan anak itu terpenuhi. Nah, kalau bicara bahwa apakah kejadian perkawinan anak itu lebih banyak terjadi di desa atau di kota, saya pikir merata ya.
Karena di kota juga kasus ingkar janji menikah kemarin juga lebih banyak di 3 alok ini. Karena aktivitas seksual, kontrol masyarakat yang rendah, kos-kosan yang bebas diakses oleh yang bebas diakses itu memberi ruang kepada mereka untuk melakukan aktivitas seksual yang belum sesuai dengan yang keliru lah, yang tidak pas, tidak sesuai dengan usia, terus belum disahkan secara agama, seperti itu. Jadi kita lihat contoh kasus yang kemarin razia yang dilakukan oleh Pol PP terhadap 6 perempuan, dan lalu diketahui 3 di antaranya anak dan 3-nya perempuan dewasa, dan kita dapati bahwa juga mereka melakukan pemeriksaan kesehatan dan diketahui bahwa 4 orangnya terinfeksi atau terindikasi penyakit IMS. Nah, itu kan juga kita sayangkan. Nah, dari ke-6 orang tersebut sempat kami melakukan pendampingan, dan ketika dilakukan asesmen kita mengetahui bahwa mereka berasal dari keluarga atau pengalaman mereka itu anak-anak yang problematik, yang masing-masing dengan permasalahannya sendiri-sendiri. Jadi ketika mereka tidak mendapatkan rasa aman di keluarga, lalu mereka mencari solusi-solusi seperti yang tadi saya sampaikan. Mereka berkumpul dengan sesama teman. Jika teman itu membawa dampak positif, mungkin mereka bisa bersama-sama dalam suatu relasi positif. Tapi kalau dampak negatif ya terjadi seperti itu. Agar anak tidak terjerumus ke dalam perkawinan usia anak, yang pastinya kan kita harus menumbuhkan kesadarannya nih. Untuk itu apa sih langkah atau strategi yang paling konkret nih atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyadarkan anak tersebut agar tidak terjerumus ke dalam perkawinan usia anak? Oke, jadi langkah strategis pemerintah itu termuat dalam program kegiatan di masing-masing OPD terkait yang bergerak di isu perlindungan perempuan dan kesehatan pada remaja khususnya. Nah, itu kita lihat ada di Dinas Kesehatan, ada di Dinas Sosial, ada di Dinas DP2KB P3 itu sendiri. Nah, negara dan pemerintah daerah juga menyediakan wadah organisasi yang kita kenal dengan Forum Anak Kabupaten Sika, Forum Anak, yang itu ada sampai di kecamatan dan desa kelurahan. Jadi adik-adik, anak-anak bisa memanfaatkan wadah tersebut untuk mengembangkan potensi diri, lalu beraktivitas dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif, dan itu juga banyak akan ada pelatihan-pelatihan kapasiti, kepemimpinan, dan juga keterampilan. Nah, itu bisa mengakses kepada Forum Anak. Dan jika itu belum ada, anak-anak bisa bersuara kepada pemerintah kecamatan maupun desa kelurahan untuk mereka membentuk, difasilitasi anak-anak untuk pembentukan Forum Anak tersebut. Memang berarti Forum Anak ini merupakan salah satu program ya, salah satu program dari Dinas UPTD PPA sendiri ya? Bukan. Jadi salah satu program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang turunannya sampai ke tingkat pemerintah kabupaten, yaitu di Dinas DP2KB P3. Oke. Berarti memang untuk Forum Anak sendiri itu sudah ada programnya sendiri nih, yang dari pusat ya, dihitungnya. Oke Bu. Nah, untuk UPTD PPA ini kan pastinya ketika ada kasus atau apapun itu kan ada alur nih pelaporannya. Kalau boleh tahu alur pelaporannya itu tuh seperti apa? Oke, jadi kalau bermasalah atau ada kasus, kita bisa mengakses. Memang di sini saluran untuk pengaduan secara online sementara kami upayakan, semoga di awal tahun depan sudah bisa launching. Tapi bisa langsung ke kantor UPTD PPA, dia beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 61 di perempatan Polres Sika, deretan Kopi Didi. Setelah Kopi Didi ada kantor UPTD PPA.
dia beroperasi di jam kerja dari Senin sampai dengan Jumat. Berarti untuk sobat pendengar yang ketika menemukan sebuah kasus atau permasalahan bisa melaporkan kepada unit PTD PPA yang lokasinya itu tuh sebelah Cafe Kopi Didi ya, pas perempatan Polres Sika. Jadi untuk teman-teman jangan takut dan ragu ya untuk melapor. Baik teman-teman dan ibu, dalam keseharian kita banyak masyarakat yang sudah mengetahui bahwa terjadi sebuah kasus perkawinan anak, tetapi salah satu tantangan sekarang yang dirasakan adalah masyarakat merasa takut atau bingung dalam melakukan pelaporan kepada dinas terkait. Bagaimana solusi mungkin dari ibu terkait dengan permasalahan ini? Bagaimana cara kita meyakinkan masyarakat agar mereka dapat melaporkan setiap kasus yang terjadi? Nah, ini salah satu ya hari ini dengan hadirnya saya di podcast ini mengajak jadi adik-adik, teman-teman yang mengalami masalah kekerasan, baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual, bahkan penelantaran, bisa melakukan pengaduan ke layanan tersebut. Juga bisa kalau memang masih sungkan, bisa bersama teman-teman di Youth Voice Now, Youth Voice Now untuk diajak bersama ke sana. Mungkin untuk Aurel nih, kalau untuk dari Aurel sendiri, untuk teman-teman penasehat anak, apakah sudah pernah nih melakukan edukasi ataupun sosialisasi nih mengenai perkawinan usia anak, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan positif untuk anak-anak yang lainnya? Untuk sekarang sih belum. Tetapi ini pertama kalinya kami melakukan untuk nasihat anak. Kalau untuk dari kemarin-kemarin tuh kami belum melakukan sama sekali karena baru terbentuknya yang baru penasihat anak sekarang. Tapi pasti sudah ada program dong ini ke depannya agar melakukan sosialisasi ataupun edukasi nih ke teman-teman yang lainnya? Ya, sudah. Oke, sudah ada ya. Oke, baik. Terima kasih Mama Yani, terima kasih Aurel. Dari tadi kita sudah banyak berdiskusi, berbincang. Kami sudah mendapatkan banyak sekali informasi baru dari Mama Yani dan juga dari Aurel yang nanti pastinya diharapkan agar kita semua setelah mendengarkan perbincangan ini dapat mendapatkan informasi baru yang berdampak positif bagi kita semua. Kemudian di akhir sesi ini kami meminta kepada Mama Yani dan juga kepada Aurel mungkin harapannya agar Kabupaten Sika ini dapat terbebas dari kasus perkawinan anak. Oke, jadi perkawinan anak itu selain melanggar ketentuan hukum, kita juga selain melanggar ketentuan hukum juga adanya pengingkaran terhadap pemenuhan hak-hak dasar pada anak, yaitu hak tumbuh berkembang secara optimal, sehingga ini tidak kerja pemerintah saja. Pemerintah sudah menyiapkan aturan, menyiapkan sistem, dan lalu kita keluarga terutama, keluarga, masyarakat, teman-teman sebaya, itu mari kita bersama-sama mencegah terjadinya perkawinan atau kehamilan yang tidak diinginkan pada anak. Lanjutnya kepada Aurel. Harapannya saya semoga mungkin dengan adanya podcast ini teman-teman bisa teredukasi dengan data-data juga yang dari Mama sampaikan. Semoga juga setiap tahunnya atau kedepannya masalah ini semakin berkurang. Baik, terima kasih Mama, terima kasih juga Aurel. Jadi betul sekali terkait dengan pencegahan kehamilan, pencegahan pernikahan atau perkawinan anak ini bukan hanya perlu dicegah oleh kita sendiri, tetapi oleh banyak pihak yang diharapkan dapat membantu dalam proses pencegahan tersebut. Sekarang mungkin di akhir sesi ini kami mengajak Ibu Yani dan juga Aurel untuk sama-sama menyuarakan jargon dari Youth Voice. Iya, komunitas kami sendiri tuh punya jargon ketika mungkin teman Risma akan menyampaikan Youth Voice Now, Ibu dan juga Aurel mungkin kita sama-sama menyampaikan suarakan sekarang, tapi dengan gerakan suarakan sekarangnya kita tunjuk ke kamera ya Bu ya. Oke.
Youth Voice Now, Suarakan sekarang. Sampai jumpa di episode berikutnya podcast EduTalk. Tetap peduli, tetap melindungi karena masa depan bangsa dimulai dari anak yang bahagia. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Ibu.